Bawaslu Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat gelar sosialisasi partisipatif bagi ASN. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan pemilu. Dengan ini, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang turut mengawal jalannya pilkada, agar berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terkait hal itu, jelang pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota, Wakil Wali Kota Sawah Lunto tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Sawah Lunto menggelar sosialisasi partisipatif bagi aparatur sipil negara atau ASN, Jumat tanggal 8 November kemarin, di Silo Meeting Room Paradise City Garden Hotel. Dalam sosialisasi yang menghadirkan 50 orang ASN dari berbagai instansi yang ada di Sawah Lunto ini, Bawaslu menghadirkan narasumber Khairul Anwar MH dan Dr. Wirdanengsi S. Sos MSI. Kami di Bawaslu ini masih mempunyai kekurangan sumber daya manusia. Jadi butuh bersama-sama bersama Bapak Ibu melakukan pengawasan di instansi masing-masing, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini membutuhkan partisipasi secara bersama-sama melakukan pengawasan di instansinya masing-masing. Kalau kita mencoba melihat, saya sepanjang Bapak lakukan, saya tidak meminta Bapak Ibu untuk menafsirkan lebih jauh tentang apa yang dilarang itu, tapi paling tidak menentukan hak pilih itu iya. Tapi paling tidak melanggar aturan itu juga harus kita perketat. Jangan sampai melanggar aturan. Apakah pemilu itu seganas itu untuk melarang orang? Kalau kata Mendagri, Pak Dito mengatakan PNS boleh kok hadir di kampanye. Gimana nih kalau orang mau tahu tentang visi misi paslon kalau nggak hadir di situ coba? Nah, apakah harus hadir untuk tahu visi misi? Kan nggak juga. Ada debat kandidat, ada visi misi yang disampaikan melalui media-media. Nah, tapi apakah seganas itu juga aturan kepemiluan pilkada tentang netralitas? Dari paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Khairul Anwar tadi, saya ingin menanyakan tentang netralitas ASN, Pak. Jadi kami di pertanian itu kan punya kelompok tani, ini jelas. Dan secara rutinitas itu melakukan pertemuan, yang artinya kita mengumpulkan banyak orang. Sekarang tinggal beberapa hari lagi kita pilkada, tinggal 19 hari lagi. Nah, secara hukum, apakah kami tidak dilarang untuk melakukan pertemuan kelompok tani tersebut? Dan jelas bahwa kami tidak ada membicarakan tentang politik dan lain-lain. Memang murni hanya untuk melaksanakan pertemuan kelompok tani. Makanya kita kembali dulu bahwa politik itu tidak kejam. Ya, itu catat dulu Ibu. Jangan gara-gara peristiwa pemilu, peristiwa pilkada, Ibu terabaikan yang menjadi tugasnya di institusinya. Silakan aja kalau memang harus mengumpulkan kelompok tani, ya, 10 orang per satu kelompok atau berapa orang, silakan aja. Tapi dengan catatan Ibu memang melakukan kegiatan apa yang diamanahkan kepada Ibu sebagai DKP 3 dengan kelompok taninya. Ya bicara tentang programnya yang disampaikan. Jangan ada titipan-titipan lain di situ. Luar biasa ya. Saya didampingi oleh Bapak Ibu yang luar biasa ini. Pertama itu Bapak Khairul Anwar, Pak Tanrajo ya. Beliau Timsel, dosen hukum tata negara. Misalnya kita mengajak orang untuk memilih dengan pendidikan sadar politik. Nah, beranjak dari tadi diskusi dengan Pak Tanrajo, kenapa money politik hidup, kenapa dia membiarkan seperti berarti kesadaran politik itu belum sampai ke tahapan yang tinggi. Gitu. Jadi mungkin kesadaran politiknya baru kesadaran datang ke TPS, tapi bukan kesadaran sampai ke kesadaran kenapa kita memilih seseorang itu, kenapa kita memilih calon kepala daerah itu, apa sih maksudnya kita memilih calon kepala daerah hari ini. Jadi ketika kita ikut berkampanye nantinya,
tanpa sengaja. Nah, jadi itu kan yang namanya apa Bu? Apalagi kalau ada sifat kita nanti laka setiap disebut orang kita langsung bersebut teriak juga. Pas di video di foto, itu yang jadi masalah selama ini. Dari kasus-kasus yang ada di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat dan alhamdulillah di Sawalunto itu belum ada terjadi Bu. Walaupun sempat kemarin ada ada pelaporan kemarin tapi itu tidak terpenuhi formil dan materialnya tidak terpenuhi. Ada itu laporan tentang netralitas ASN. Tapi setelah melakukan kajian dari kajian hukumnya itu tidak terpenuhi materialnya. Syarat. Jadi kita ada dua syarat Bu. Satu formil syaratnya ke Bawaslu. Formil itu adalah adanya pelapor dan adanya terlapor. Siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan. Berikut alat buktinya. Minimal 2 bukti. Itu juga ditetapkan melalui peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang penanganan pelanggaran. Bawaslu di lapangan Bu, kalau Bapak Ibu mau ikut kampanye silakan, tapi yang dipastikan itu jarinya jangan aktif. Dan satu sorak itu. Kalau mendengarkan visi misi, ya silakan sah-sah saja kita sebagai warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait ASN yang berbagi dinas nantinya, yang kedapatan ikut kampanye, kan ada juga dulu, ada bisa jadi kayak Satpol PP perhubungan itu pakai baju dinas dulu di lapangan. Kenapa? Itu pakai surat tugas. Kami di Bawaslu ada kelompok kerja namanya kelompok kerja netralitas ASN TNI dan Polri. Itu terdiri dari Inspektorat BKP SDM, Polres Kota Sawalunto dan TNI dan tim SSI Sawalunto Sejunjung Damai Raya. Itu ada kita kelompok kerja yang setiap bulan memberikan laporan kepada Bawaslu nantinya dalam sebagai output dari kegiatan kelompok kerja kita itu.